Apakah ada dari kita yang belum bisa menerima kenyataan? Apakah ada dari kita yang sampai sekarang masih berpikir seperti ini? Seandainya saya dulu belajar matematika, jika seandainya dulu saya ikut les musik atau belajar main gitar, jika seandainya dulu saya belajar fisika lebih giat, jika seandainya dulu saya tidak menyerah dan berhenti mengejar cita-cita yang kuinginkan, adakah dari kita yang masih berpikir seperti itu sampai sekarang? Saya Latifianto, silakan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Konteksnya begini, penyesalan-penyesalan selalu datang terkemudian. Tidak ada penyesalan yang ada di depan, penyesalan selalu datang belakangan. Pengandaian-pengandaian yang kita sekarang akan masa lalu adalah penyesalan yang tidak perlu sebenarnya. Kita pasti punya pengalaman di mana kita punya pikiran yang berasal dari suatu keadaan di masa lalu, di mana kita tidak bisa menerima kenyataan dan menganggap apa yang terjadi di masa lalu itu sebagai suatu kegagalan yang menyakitkan, yang sukses membuat kita remuk, yang sukses membuat kita sulit untuk berlari kembali, bahkan untuk sekadar bangkit. Saya setuju jika dikatakan bahwa reaksi kita terhadap orang lain itu berakar dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dan dari apa yang kita alami di waktu kecil atau pada suatu tertentu di masa lalu. Seseorang yang susah percaya pada orang lain boleh jadi di waktu kecil atau selama kurun waktu tertentu dalam hidupnya, di masa lalu selalu disakiti, dikhianati, dan diremehkan, dibully. Seseorang selalu merasa curiga dan tidak percaya pada teman-temannya, karena boleh jadi ia pernah mengalami kejadian yang sangat menyakitkan, ditipu, dikhianati, dirampok misalnya. Seseorang tidak mudah dan tidak mau jatuh cinta boleh jadi karena ia pernah mengalami suatu kondisi di mana ia pernah dikhianati, dibohongi, diselingkuhi, ditikung. Pada kenyataannya, tidak sedikit dari kita yang hobi menghakimi diri sendiri karena merasa kekurangan. Merasa kurang cerdas, merasa kurang disiplin, merasa kurang punya kemampuan kepemimpinan. Tidak sedikit juga dari kita yang bermasalah dengan teman, sahabat, kolega, kerabat kerja karena kita yang sering curiga dan cemburu. Bagaimana kalau dia berkhianat? Bagaimana kalau dia membocorkan rahasia perusahaan? Bagaimana kalau dia kemudian membangun kekuatan dengan orang lain? Bagaimana kalau dia membangun persekongkolan dan berbalik menyerangku? Kecurigaan-kecurigaan yang tidak perlu. Jika ternyata begitu, itu berarti ada sesuatu yang belum selesai dalam diri kita dan itu terbawa sampai sekarang dan turut membentuk kita yang sekarang. Sesuatu yang belum selesai itu kita sebut sebagai inner child. Pengalaman menyedihkan seperti kehilangan teman di masa kecil, kekerasan psikis dan fisik, serta perpisahan keluarga. Itu dapat mempengaruhi kita sepanjang hidup. Jadi, inner child adalah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Itu artinya kita yang sekarang, yang cemburuan, yang mudah curiga, yang selalu tidak percaya pada teman sendiri, yang selalu merasa dikhianati, yang selalu merasa ditindas, menjadi korban, adalah hasil bentukan pengalaman-pengalaman menyakitkan yang terjadi di masa lalu. Trauma-trauma masa lalu mempengaruhi cara kita melihat dan mendefinisikan realitas. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami sebuah trauma atau tekanan emosional dan psikologis yang besar. Kata David Austin, seorang instruktur klinis psikiatri, mereka mungkin merasa tidak aman dan mungkin ingin menghindari situasi yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Tanpa benar-benar berdamai dengan inner child atau pengalaman-pengalaman menyakitkan di masa lalu, kesedihan dan trauma dapat terus timbul sewaktu-waktu, bahkan ketika kita merasa telah melupakannya, seolah-olah lupa. Ada kata-kata begini yang secara khusus saya kutip dari buku kumpulan cerpen Rumah Tanpa Tangga. Jika di dunia ini ada cara khusus menghapus kenangan, maka ia dengan sangat berat hati akan melakukannya. Artinya, pengalaman-pengalaman di masa lalu, terlebih lagi yang menyakitkan, yang menguras tenaga dan air mata, tidak akan pernah hilang dari ingatan kita, kecuali oleh faktor-faktor tertentu yang sangat fatal. Jika manusia belum menemukan aplikasi khusus yang dapat menghapus kenangan pahit dari ingatan seseorang, sebagaimana tombol delete di laptop atau di komputer, yang dapat meniadakan segala bentuk foto dan video kenangan apapun, maka satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh manusia adalah menyembuhkan luka masa kecil, berdamai dengan masa lalu. Artinya, benar-benar harus bisa menerima kenyataan, berdamai dengan realitas. Bagaimana caranya? Bagaimana bisa kita masuk ke dalam kegelapan yang kita takuti? Bagaimana bisa kita masuk ke dalam ruang mencekam masa lalu yang selalu kita hindari? Itulah persoalannya. Alih-alih melupakan atau berdamai, kita malah menghindar. Hal yang mula-mula kita perlu lakukan untuk berdamai dengan masa lalu, berada di level bahwa kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, adalah mengunjungi kembali gua masa lalu itu. Mengunjungi kembali masa lalu yang menyakitkan memang bukan sesuatu yang mudah. Tapi yang menjadi poin penting dalam poin ini adalah kita harus menyadari bahwa
Masih ada sesuatu yang belum kita selesaikan dalam kehidupan kita sebelumnya. Kita harus menyadari bahwa ada sosok anak kecil dalam diri kita yang terluka, yang menyedihkan. Yang penting dari hal ini adalah kita harus mengakui dengan sepenuh hati, dengan kesadaran penuh, dengan kerendahan hati yang paling mungkin bahwa kita masih terjerat dalam penjara inner child. Di dunia ini hanya sedikit orang yang mau merendahkan hati bahwa mereka masih memiliki luka masa lalu, bahwa mereka belum selesai dengan diri mereka sendiri, bahwa mereka masih belum berdamai. Tentu saja kita tidak sekedar datang mengunjungi atau tidak sekedar menyadari, kita perlu melakukan komunikasi dengan inner child tadi. Bayangkan diri kita ketika kecil dulu dan ia sedang berhadapan dengan kita. Saat kita sudah benar-benar merasakan kehadirannya, mulailah berdialog dengan sang anak. Katakan padanya bahwa kita siap untuk mendengarkan dan akan terus berada di sampingnya, di sisinya. Kita mungkin bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang suportif dan menenangkan untuknya. Misalnya, aku mencintaimu atau yang lain. Kamu tidak perlu merasa bersalah atau malu misalnya. Semua yang terjadi bukanlah salahmu. Kamu tidak akan lagi kesepian. Aku akan selalu di sini untukmu. Maafkan aku karena selama ini sudah menyangkal dan mengabaikan perasaanmu. Itu kata-kata atau kalimat-kalimat yang bisa kalian katakan. Yang bisa kamu katakan pada inner child yang ada pada diri kamu. Termasuk jika yang ada di dalam diri kita adalah kenangan-kenangan pahit di masa lalu. Cinta yang ditolak, cinta yang tak tersampaikan, perasaan yang dihianati setelah semuanya kita beri. Kita perlu menjalin komunikasi dengan kenangan-kenangan itu, bukan malah menghindar dan mengabaikannya. Karena di mana kita seolah-olah sudah melupakan mereka, pada saat-saat tertentu, pengalaman dan perasaan itu akan datang lagi dan lebih mendominasi, lebih merongrong jiwamu. Ada banyak dari kita yang mengalami patah hati dalam bercinta, pacaran selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kabar buruknya setelah itu kita diliputi kebencian dan penyesalan yang tidak perlu. Ketika peristiwa itu melanda, sebaiknya kita perlu menyiapkan dada yang lapang dan hati yang luas seluas samudra. Kenapa? Karena menerima dengan ikhlas dapat membuat hidup kita lebih tenang. Mengikhlaskan adalah obat sakit hati paling baik. Menyimpan dendam yang terlalu berlebihan itu nggak ada manfaatnya. Mengedepankan dendam apalagi mewariskannya kepada generasi yang selanjutnya juga tidak dapat menyelesaikan persoalan. Dendam yang disimpan hanya akan menelan diri kita sendiri. Kita akan menjadi kekanak-kanakan di usia yang seharusnya sudah dewasa. Kita menjadi sangat emosional, menganggap semua yang bertentangan dengan pendapat kita sebagai sebuah perselisihan, konflik, pertikaian, niat buruk yang akan menjatuhkan kita. Kita menutup diri pada kritik dan masukan. Dan kalau ada kritik atau masukan, kita gampang ngambek, bad mood, tidak enak makan, berhenti ngobrol dengan teman. Dan itu namanya kekanak-kanakan. Dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerima kenyataan. Terima kenyataan itu dan pertimbangkan. Kenyataan tidak bisa ditelan bulat-bulat, mentah-mentah, tapi kamu bisa mempertimbangkannya. Yang kalau kenyataan itu benar, kamu bisa menerimanya. Penerimaan adalah tanda bahwa kau sudah tumbuh dewasa. Menurut laporan Psychology Today, kesulitan akan dapat dihadapi dengan lebih damai apabila kita dapat menerima kenyataan yang sulit. Bagaimana caranya? Caranya adalah bahwa kita sebaiknya mengakui setiap kesulitan yang membuat kita stres, frustasi, terluka, dan cemas. Itu memang ada. Izinkan diri kita mengalami kenyataan itu dan setelahnya izinkan pula hal itu pergi. Kesulitan biasanya terasa makin sulit bila kita menolak untuk jujur terhadap perasaan dan pikiran kita sendiri. Yang sering terjadi, kita mengingkari apa yang terjadi. Harusnya ini tidak terjadi. Harusnya saya lebih gigih memperjuangkannya. Harusnya saya tidak pergi begitu saja. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Pikiran yang hidup di masa lalu, atau pikiran-pikiran yang kerap bertarung dengan persoalan seandainya, tidak akan pernah bisa membuat kita hidup bahagia. Kita harus menerima kenyataan yang ada bahwa kita tidak lagi dengannya, bahwa kita sudah bersama orang lain, bahwa dia sudah bahagia dengan pilihannya yang sekarang. Di sisi lain, kita juga harus belajar untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan kita sendiri dengan cara yang lain, dengan cara yang baru. Kita bisa pergi ke lembah, pantai, gunung, atau mendekam di dalam kamar sambil membaca buku-buku. Kita juga bisa mencari kawan curhat, menceritakannya dalam bentuk puisi, dan yang paling penting harus tetaplah yakin bahwa masa depan, betapapun masa lalu yang kita lalui itu pahit dan gelap, tetap terang dan manis. Maka menghadapi kenyataan dengan dada yang lapang dan hati yang luas akan membantu kita berdamai dengan masa lalu. Bisa membuat kita mampu menerima kenyataan, sebesar apapun dan sepahit apapun kenyataan itu. Itu
Itu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.